Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai konverter pada SRM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SRM drive dengan konverter jenis Miller. Motor SRM dapat menghasilkan torque positif atau negatif tergantung dari pemberian arus eksitasi pada belitan statornya. Nah, kemiringan indukasi stator itu dipengaruhi oleh posisi rotor. Jadi, ketika pemberian arus eksitasi, belitan stator itu harus disesuaikan dengan posisi rotornya. Nah, pada pengaturan sudut pencaklarannya, secara umum memiliki 4 mode, yaitu mode build up, yaitu pada nilai induktansi awalnya itu konstan sehingga dapat dikatakan rangkaian RL sederhana tanpa adanya back EMF. Kemudian adalah eksitasi atau magnetizing, yaitu di sini torque positif mulai dibangkitkan. Berikutnya ada mode demagnetizing, yaitu melakukan demagnetizing rangkaian magnet. Kemudian yang terakhir adalah freewheeling. Pada mode ini arus fasanya akan berkurang. Ini adalah topologi konverter pada SRM. Yang pertama adalah topologi one switch. Di sini terdiri dari satu saklar dan satu buah dioda. Di sini ada mode asimetrik terdiri dari dua saklar dan dua buah dioda. Kemudian ada bidireksional terdiri dari dua saklar dan dua buah dioda. Arah arusnya dua arah yaitu bidireksional dan tegangan DC-nya menjadi setengahnya. Kemudian ada konverter full bridge. Di sini menggunakan 4 buah dioda dan 4 buah saklar. Arah arusnya searah, dan terakhir adalah share switch. Di sini menggunakan 3 buah saklar dan 3 buah dioda. Sekarang kita akan melihat implementasi konverter jenis Miller untuk SRM 6/4 fasa. Nah, ini adalah jenis topologi konverter N+1. Topologi konverter N+1 ini menggunakan topologi one switch. Nah, di sini topologi one switch ini terdiri dari 4 buah dioda dan 4 buah saklar. Nah, sekarang kita akan melihat mode operasinya. Ini adalah mode operasi saat eksitasi. Di sini dari VDC akan mengaliri ke Q4 dan Q1. Kemudian ini adalah mode freewheeling. Di sini hanya Q1 yang menyala. Terus di sini adalah mode demagnetasi. Nah, itu pada VDC-nya akan mengalir berbalikan arahnya dengan mode eksitasinya. Di sini akan mengalir ke D4 terus kembali ke LA, kemudian D1. Di sini tidak ada saklar yang menyala. Sekarang kita akan lihat hasil simulasinya. Di sini adalah diagram blok dari rangkaian tersebut. Di sini menggunakan konverter N+1 dan ada switch reluctant motor, ada rotary encoder, dan ada digital converter, dan ada drivernya. Nah, nilai pengaturan sudut itu akan mempengaruhi bentuk arus dari rangkaian ini. Nah, di sini kita bisa lihat hasil kecepatannya adalah seperti ini dan hasil arusnya seperti ini. Di sini adalah sudut penyalaan 50 derajat dan sudut pemadamannya 65 derajat. Sekarang kita lihat SRM drive dengan konverter jenis CDAM. Sebelum itu masuk ke CDAM, kita lihat dulu konverter jenis RDAM konverter. Nah, di sini menggunakan tegangan R sebagai dam atau sebagai pembuangan energi dari konverter di sini. Nah, di sini nilai besaran R-nya itu akan mempengaruhi tegangan rugi-rugi tegangan daya dan tegangan saklarnya. Dan nanti nilai-nilai belitan pada fasa akan tersimpan di tahanan R ini. Di sini kita bisa lihat ketika saat saklar padam mengisi kapasitor, dan ini adalah saat arus menuju resistor di sini. Nah, kita akan beralih ke CDAM converter. Nah, CDAM converter ini sering dianggap sebagai satu daya bantu karena energi demagnetisasinya dari fasa yang padam diberikan ke satu daya bantu yang merupakan kapasitor. Dan kapasitor ini dapat digunakan untuk pemulihan atau digunakan untuk menyalakan belitan fasa setelahnya. Nah, ini konverter ini memiliki rugi tambahan karena adanya arus yang mengalir pada kapasitor dan tegangan sumbernya. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini adalah mode ketika eksitasi, ketika pengisian kapasitornya, dan ini adalah mode ketika pembuangan dari kapasitornya. Nah, ini adalah ketika saklar S2 dinyalakan.
nilai kapasitornya akan menjadi kurang dari tegangan sumbernya. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai tegangan kapasitor semakin tinggi akan menghasilkan kecepatan putar rotor yang semakin tinggi juga. Nah, ini bisa kita lihat pada tegangan kapasitor sebesar 200 volt, tegangannya tidak mencapai 2500, cukup terpaut jauh dari 2500. Yang ini pada tegangan 300 volt, tegangan kapasitor sebesar 300 volt, tegangan kecepatannya mendekati 2500. Nah, sekarang kita akan melihat SRM drive dengan konverter jenis asimetrik. Pada jenis konverter asimetrik ini, setiap buletan fasa pada stator itu terhubung dengan sumber DC melalui 2 buah saklar dan 2 buah dioda. Memiliki keunggulan yaitu pengontrolan fasa dapat dilakukan secara bebas, tidak terpengaruh oleh fasa lainnya. Walaupun jumlah saklarnya keseluruhan lebih banyak, jadi jumlah saklarnya lebih banyak, tapi pengontrolan fasanya dapat dilakukan secara bebas. Antara fasa yang satu dengan fasa yang lain tidak saling berhubungan. Di sini kita bisa lihat pada mode kerjanya. Di sini pada fasa ketika mode eksitasi, di sini tidak mempengaruhi fasa yang lainnya. Kemudian ini pada mode freewheeling juga tidak mempengaruhi fasa yang lain. Dan ini pada mode demagnetisasi tidak juga mempengaruhi fasa yang lain, sehingga dapat dioperasikan melalui dua pola tegangan, yaitu bipolar maupun unipolar. Nah, dapat dilihat hasil pensaklaran pada bipolar dan unipolar. Di sini kecepatan aktualnya akan mengikuti referensi, sama kecepatan aktualnya juga mengikuti referensi. Dan ini adalah hasil arus fasa dan tegangan fasa pada pelitan motor. Nah, ini bisa dilihat bentuknya mirip juga. Demikian presentasi singkat mengenai konverter pada SRM.